Menawarkan ivermectin sebagai obat COVID. PT Harsen selaku produsen ditegur karena memasukkan bahan baku tidak melalui prosedur resmi. Di tengah lonjakan pasien COVID-19, muncul nama ivermectin yang disebut-sebut sebagai obat COVID. Obat yang sudah mendapat izin edar sebagai obat cacing tersebut diteliti karena mengandung obat penghalang reproduksi virus. Badan POM sudah mengeluarkan izin uji klinis yang tengah berlangsung di 10 rumah sakit. Karena sedang dalam pengujian, Badan POM meminta semua pihak tidak mengedarkan ivermectin secara terbuka karena obat tersebut obat keras yang harus diawasi oleh dokter. Betul-betul memenuhi ketentuan keamanan dan khasiatnya, ya, sehingga itu adalah upaya perlindungan pada masyarakat. Kita juga memahami bahwa pandemi COVID-19 ini merupakan penyakit virus yang baru, ya, maka kita semua seluruh dunia juga sedang mengupayakan penelitian untuk mendapatkan obat yang benar-benar dapat mengatasi virus ini, pengembangan perluasan dari infeksi dari virus ini. Ivermectin diproduksi PT Harsen dengan nama dagang Infermac. Meski belum lulus uji klinis, obat tersebut sudah bisa dibeli secara bebas di apotek maupun secara daring. Badan POM meminta PT Harsen mematuhi aturan produksi dan distribusi secara benar. Bagaimana menyudahi kontroversi ini dan bagaimana ivermectin ini bisa kemudian dipakai secara sehat? Kita akan berbincang dengan farmakolog dari UGM, Profesor Zulis Ikawati. Prof. Zulis, selamat malam. Selamat malam. Menurut Prof, ini sesuatu yang wajar nggak? Ada obat kemudian justru kontroversinya yang lebih mencuat dibanding kemudian kegunaannya? Ya, sebetulnya tergantung bagaimana ini ya ceritanya begitu ya. Karena sebetulnya adanya suatu obat untuk suatu indikasi tertentu kemudian digunakan untuk indikasi lain itu sebetulnya bukan hal yang baru ya, atau bukan hal yang tabu di dalam pengembangan obat. Seperti pernah kita mendengar ada hidroksikloroquine ya, obat anti malaria dipakai untuk obat COVID. Waktu itu kan juga sempat ramai juga begitu ya, sempat bikin orang panik buying juga. Tapi kemudian akhirnya obat tersebut kan mendapatkan dicabut EUA-nya karena ternyata tidak terbukti manfaatnya begitu dan tidak lagi dimasukkan dalam panduan terapi COVID. Nah, ivermectin juga kayaknya akan mengikuti jejak ini, artinya bahwa ada satu obat yang semula digunakan untuk suatu indikasi lain kemudian dipakai untuk COVID dan menjadi ramai karena ya memang semua orang kan memburu ya, membutuhkan obat COVID ya, dan mungkin kebetulan ada yang masalahnya adalah kemudian ada yang memproduksi dan kemudian ada tangan-tangan tertentu yang kemudian mengarahkan ini sebagai obat COVID, tapi prosedurnya tidak mengikuti prosedur yang berlaku begitu. Tangan-tangan tertentu ini adalah para endorser yang juga muncul dari pihak pemerintah. Bagaimana kemudian mengatasi hal ini? Iya, saya kira memang perlu duduk bersama ya, karena sebetulnya sama-sama pemerintah, di mana Badan POM itu juga suatu lembaga badan otoritas tertinggi yang juga harus dihormati, kemudian industri farmasi dalam hal ini juga ada BUMN begitu ya, yang saya kira semuanya adalah harapannya sama ya, ingin mendapatkan penyelesaian COVID secepat mungkin ya dengan cara salah satunya dengan obat. Cuma tentu saja ada koridor yang harus dilalui begitu ya, jadi artinya ketika Badan POM itu sendiri kan suatu badan yang akan mengawasi dan juga akan mengevaluasi dari suatu obat baru misalnya. Tentu saja kita harus menghormati proses itu ya, karena proses itu adalah proses yang transparan, akuntabel seperti itu. Nah, ini yang kalau misalnya terlalu dipaksakan, itu yang kemudian menjadi ramai begitu. Sebetulnya kalau ini sesuai koridor semua, insya Allah bisa lebih aman begitu, lebih nyaman juga untuk masyarakat, tidak seperti melihat ada kok jadi bingung ya, kok ini sama-sama pemerintah kok beda. Beda, iya ya. Koridor yang dimaksud sekarang ada uji klinis yang berlangsung di 10 rumah sakit. Apakah ini merupakan hal yang memang harus dilewati sebelum obat tersebut dinyatakan sebagai obat mengatasi COVID? Iya, jadi sebetulnya ketika industri ini mendaftarkan, yang setahu saya seperti Indofarma gitu ya, mendaftarkan izin edar ke Badan POM, waktu itu sempat meregistrasikan atau mensubmitkan dokumen untuk obat COVID begitu. Tetapi dokumen uji klinik yang disubmitkan nampaknya belum cukup adekuat begitu, karena
mengambil dari beberapa uji klinik yang ada di luar negeri yang kebetulan mungkin tidak selalu sama, dan kita lihat bahwa uji klinik yang ada di berbagai negara di dunia itu kan dosisnya bervariasi. Kemudian ya, jadi saya kira ini yang kemudian Badan POM mengarahkan supaya memerlukan uji klinik sendiri di Indonesia begitu dengan dosis yang lebih sesuai begitu. Negara mana yang sudah menggunakan ivermectin ini sebagai obat? Biasanya yang saya baca itu negara yang dicontohkan itu adalah Bangladesh, Iran, kemudian Mesir. Apakah kita bisa mengambil pelajaran dari sana? Iya, kebanyakan mungkin ya, karena ini obat ini kan aslinya obat antiparasit atau untuk cacing ya. Dan penyakit-penyakit itu kan penyakit-penyakit yang saya kira terkait dengan hygiene juga ya. Jadi mungkin saya kurang tahu ya kenapa justru yang memakai kebanyakan itu adalah negara-negara yang mungkin, mohon maaf, mungkin lebih ke middle low income begitu ya. Yang itu mungkin memang kasusnya mungkin secara untuk parasit masih banyak, sehingga obatnya masih banyak tersedia di sana. Sehingga kemudian mereka mudah untuk menggunakan obat ini untuk COVID ya, dengan adanya mungkin berita-berita awal ya terkait dengan efektivitasnya sebagai in vitro. Tapi di Indonesia kan pada saat ini sebelum kita rame-rame ada COVID ya, ada ivermectin ini kan juga jarang memakai begitu ya. Jadi sehingga kemudian ya jadi ramai sekarang seperti sekarang ini. Begitu. Oke, ini kan obat keras yang tidak boleh digunakan secara bebas. Kemarin Menteri BUMN bilang bahwa sebelum uji klinis ada harus digunakan dengan pengawasan dokter. Tapi faktanya sekarang ternyata di lapangan itu ini bisa dibeli bebas. Bagaimana kemudian pengawasannya? Ya itu dia, kalau sudah seperti itu agak sulit ya. Jadi akhirnya kembali kepada kayak apa ya namanya masyarakat ya. Jadi istilahnya kalau kami bilang udah risiko tanggung sendiri kalau memang mau nekat seperti itu gitu. Ya jadi kalau kita selalu menyarankan tadi beli di tempat yang resmi, kemudian harus mendapatkan dengan resep dokter dan digunakan dengan pengawasan dokter. Gitu. Sambil menunggu uji klinis yang berlangsung di 10 rumah sakit itu, perlukah kita mengeluarkan aturan penggunaan sementara? Karena kelihatannya animo masyarakat menggunakan ini sebagai obat mengatasi COVID sangat tinggi, Prof. Iya, jadi sebetulnya ada dua cara tadi ya untuk menggunakan ini sementara lagi sedang menunggu ya. Jadi pertama tadi memang melalui koridor uji klinik. Jadi kalau memang ingin menggunakan obat ini ya mungkin bisa mendaftar sebagai partisipan uji klinik atau bagaimana ya. Mungkin artinya terlibat, tetapi memang itu agak terbatas karena kan tidak semua hanya digunakan pada 10 rumah sakit ya atau 8 rumah sakit yang saya tahu. Nah, cara kedua adalah tadi yaitu dengan pengawasan dokter begitu ya. Jadi tetap harus, dan kalau bisa memang dosis yang digunakan adalah sesuai dengan yang diuji klinik. Jadi kalau di uji klinik itu dosis yang digunakan adalah untuk uji klinik fase 2 ini adalah 0,2 mg per kilogram berat badan per hari ya selama 5 hari. Ini mungkin biar disamain begitu supaya nggak bervariasi begitu. Mungkin seperti itu, tapi sekali lagi tentu dengan pengawasan dokter itu yang kita sarankan ya, karena kalau ada terjadi sesuatu mungkin yang kita tidak bisa mengantisipasi sebelumnya itu bisa segera dapat ditangani. Oke, artinya tetap harus hati-hati dan harus berkonsultasi dengan dokter. Baik, Prof. Ya, Julis, terima kasih sudah bergabung di News Prime walaupun dalam kondisi sedang isolasi mandiri. Sehat selalu, Prof.